Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lamardani Putra, Kimia Angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan informasi seputar buah pinang, serta senyawa metabolit apa yang terkandung di dalam buah pinang, dan pemanfaatan senyawa metabolit tersebut bagi kehidupan manusia. Tanaman pinang dengan nama latin Areca catechu Linn merupakan kelompok palem yang dapat tumbuh di hampir semua habitat, namun lebih menyukai iklim tropis dan subtropis. Salehi 2020. Biji pinang oleh masyarakat Papua dimanfaatkan sebagai sumber cemilan utama. Bahkan, makan pinang sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Papua. Secara tradisional, biji pinang telah lama dimanfaatkan sebagai obat. Biji pinang digunakan sebagai obat pendarahan atau luka. Biji pinang mentah digunakan untuk berbagai penyakit seperti anemia, leukoderma, lepra, obesitas, dan kecacingan. Kemudian biji buah pinang memiliki kandungan senyawa kimia yang memiliki efek farmakologi. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada biji pinang yaitu saponin fenolaldehid, monolignol, alkyl ester, asam lemak pilobatanin, tanin, alkaloid, flavonoid, fenol, triterpenoid, dan glikosida. Penelitian efek farmakologis ekstrak biji pinang telah banyak dilakukan dan dilaporkan. Senyawa kimia ekstrak biji pinang memiliki aktivitas antibakteri, antifungi, antivirus, antimalaria, antitumor, antioksidan, antiinflamasi, antidepresan, dan antialergi. Untuk membuktikan adanya senyawa-senyawa kimia tersebut, maka di sini saya akan mengulik atau mereview jurnal di mana jurnal ini sudah meneliti atau mengisolasi senyawa metabolit atau aktivitas dari tanaman tersebut. Jurnal ini berjudul Bioaktivitas Ekstrak Etanol Biji Pinang Areca catechu Linn terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, di mana jurnal ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit dari biji buah pinang serta manfaat dari senyawa metabolit tersebut. Ekstrak biji pinang menunjukkan daya hambat terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Ekstrak etanol biji pinang paling baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermis dan Staphylococcus aureus. Bahkan pada bakteri Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa. Berdasarkan penelitian dari jurnal ini, di mana biji pinang dapat menjadi sumber potensial antibakteri untuk mencegah dan mengembangkan obat terhadap manusia, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya hambat senyawa metabolit yang terkandung dalam ekstrak etanol biji kering buah pinang. Untuk mengetahui senyawa metabolit dalam biji buah pinang, maka metode penelitian yang pertama dilakukan adalah preparasi bahan dan pembuatan ekstrak buah biji pinang, di mana tahapan penelitian mula-mula biji buah pinang dikeringkan dengan cara dianginkan selama 7-10 hari. Setelah kering, biji digiling menjadi serbuk. Tahap ekstraksi senyawa aktif menggunakan metode maserasi menggunakan metode etanol 92%. Penguapan dilakukan menggunakan rotary vacuum evaporator. Hasil ekstrak maserasi dilakukan dengan uji fitokimia dan uji daya hambat bakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dilakukan dengan metode Crepy-Beur. Senyawa metabolit yang terdeteksi yaitu flavonoid, tanin, dan terpenoid. Hasil screening kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada biji kering buah pinang antara lain flavonoid, tanin, dan terpenoid, sedangkan kandungan yang nihil adalah saponin dan alkaloid. Pada penelitian ini juga digunakan pelarut air
sehingga berhasil mengidentifikasi adanya kandungan triterpenoid dan glikosida. Setelah didapatkan senyawa metabolit dari metode penelitian yang dilakukan, di mana selanjutnya dilakukan pemanfaatan senyawa metabolit. Pada jurnal ini, pemanfaatan senyawa metabolit dilakukan terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Untuk mengetahui kemampuan daya hambat senyawa metabolit tersebut yang terkandung dalam ekstrak etanol biji kering buah pinang terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sebelum senyawa metabolit dilakukan pengujian, hal yang perlu dilakukan adalah pembuatan larutan sampel. Ekstrak biji pinang dibuat dalam 4 taraf konsentrasi, yaitu 20 gram per mililiter, 40 gram per mililiter, 60 gram per mililiter, dan 80 gram per mililiter. Taraf konsentrasi uji dibuat dengan cara menimbang ekstrak etanol hasil evaporasi masing-masing 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan 4 gram dengan timbangan analitik. Kemudian masing-masing dilarutkan dengan aqueous sebanyak 5 ml. Kemudian dilakukan pengujian mikrobiologis. Pengujian kemampuan daya hambat dilakukan dengan metode Kirby-Beur menggunakan media Muller-Hinton agar atau MAH. Mula-mula, media kultur ditambahkan 0,1 ml inokulum bakteri, lalu permukaan media dalam petri dish dihapus dengan cotton bud hingga tersebar merata. Kertas cakram dibasahi dengan 20 mikroliter ekstrak pinang. Selanjutnya, diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dalam inkubator. Daerah bening di sekitar kertas cakram menunjukkan positif memiliki daya hambat. Diameter daerah bening yang diperoleh diukur dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian, teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis inferensial non-parametrik uji Kruskal-Wallis pada taraf kepercayaan 95% dengan alfa sama dengan 0,05. Berikut adalah hasil pengujian dan analisis statistik pengaruh ekstrak etanol biji pinang terhadap daya hambat bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus selama 24 jam. Secara deskriptif, pemberian ekstrak etanol biji pinang terhadap daya hambat bakteri uji menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki kemampuan daya hambat yang lebih baik terhadap Staphylococcus aureus dibandingkan dengan Escherichia coli. Namun, efek daya hambat tersebut tidak berbanding lurus dengan rata-rata daya hambat yang terbentuk, sedangkan pengaruh ekstrak etanol terhadap bakteri Escherichia coli menunjukkan tren positif. Peningkatan taraf konsentrasi ekstrak berbanding lurus dengan rata-rata diameter daya hambat yang terbentuk. Korelasi peningkatan taraf konsentrasi dengan diameter zona bening dipengaruhi oleh kuantitas senyawa metabolit sekunder tiap taraf konsentrasi, di mana semakin besar kandungan fitokimia, maka semakin besar pula kemampuan daya hambat terhadap bakteri uji. Sebaliknya, semakin kecil fitokimia yang digunakan, maka semakin kecil pula daya hambatnya. Hasil uji fitokimia menunjukkan terdapat 3 senyawa metabolit yang terdeteksi, yaitu flavonoid, tannin, dan terpenoid. Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit yang umum ditemukan pada biji pinang. Di antaranya senyawa flavonoid yang diisolasi dari biji pinang antara lain isorhamnetin, crisoriol, luteolin, quercetin, linguiritigenin, dan jakarubin yang kebanyakan sebagai senyawa aktivitas yang sangat baik terhadap antimikroba dan antibakteri. Jadi senyawa metabolit dari biji pinang digunakan sebagai antimikroba dan antibakteri, seperti digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Berikut adalah referensi jurnal yang digunakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapat semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.